Ibadah haji adalah ibadah yang mencakup 3 bagian ibadah. Yang pertama ibadah maliyah, yang kedua ibadah badaniyah, yang ketiga ibadah ruhiyah atau ibadah ilmiyah. Yang pertama ibadah haji adalah ibadah maliyah. Karena ibadah haji itu salah satu syarat wajibnya adalah istita'ah. Mampu kita menunaikan ibadah haji, ada harta yang bisa menyampaikan kita ke tanah haram. Harta yang didapat dari jalan yang halal itu merupakan tuntutan dan kewajiban bagi orang yang hendak melakukan ibadah haji. Karena Nabi kita sabdakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bagus, sangat senang kepada yang bagus-bagus. Rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang halal, yang kita bawa adalah rezeki yang halal, pakaian yang kita pakai adalah rezeki yang halal, perbekalan yang kita bawa adalah perbekalan yang halal. Inilah ibadah maliyah. Karena apabila kita melakukan ibadah haji bukan dari jalan yang halal, maka ketika kita mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh malaikat yang berada di sekitar tanah haram. Apa kata malaikat menjawab talbiyah kita? La labbaik wa la sa'daik, zaduka haram wa ta'amuka haram wa malbasuka haram, hajjuka ma'zur ghaira mabrur. Dijawab oleh malaikat pada ketika itu, la labbaik wa la sa'daik, tidak ada selamat datang dan tidak ada kebahagiaan bagi kamu. Perbekalan yang kamu bawa untuk melakukan ibadah haji dari jalan yang haram, pakaian yang kamu pakai dari jalan yang haram, makanan yang kamu makan dari jalan yang haram, hajimu tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi andaikan kita bawa dari rezeki yang halal, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat yang mendengar ucapan talbiyah seseorang yang melakukan haji. Labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa ta'amuka halal wa malbasuka halal, hajjuka mabrur ghaira ma'zur. Dijawab oleh malaikat pada ketika itu, labbaik wa sa'daik, selamat datang para tamu-tamu agung, wa sa'daik, dan kebahagiaan terlimpah untuk kamu karena perbekalan yang kamu bawa dari jalan yang halal, makanan yang kamu makan dari jalan yang halal, pakaian yang kamu makan dari pakaian yang kamu pakai adalah pakaian dari jalan yang halal. Hajimu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi haji yang mabrur. Inilah yang disebut dengan ibadah maliyah. Yang kedua, ibadah haji juga mengandalkan fisik yang sempurna, yang sehat, yang kuat. Karena ibadah haji tidak melulu seperti sholat diam di tempat begitu saja. Ada yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah, ada yang namanya sa'i berlari-lari kecil, ada yang namanya wukuf diam di padang Arafah. Ini mengandalkan kekuatan fisik yang sempurna. Oleh karenanya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam untuk mengerjakan ibadah haji di masa muda. Karena apabila di masa muda kita melakukan ibadah haji, maka fisik kita, badan kita dalam keadaan sempurna. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul, khairun ni'am at-taqwa fi zaman syabab. Sebaik-baik nikmat adalah mempunyai rasa takwa pada masa muda. Sholat mau berapa rakaat kita lakukan, kaki belum lemas para hadirin. Kita mau baca Quran berapa juz, mata kita belum kabur.
kita mau iktikaf di dalam masjid mau berapa jam, maka badan kita masih kuat. Inilah yang disebut dengan ibadah badaniyah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah ruhiyah atau ibadah ilmiah. Ibadah haji adalah perjalanan ruhiyah, perjalanan rohani, bukan seperti pelesir atau tamasya biasa seperti ke tempat-tempat yang lain. Jamaah di Masjid Nabawi, sehingga kita berada di dalam tempat tersebut. Banyak para jamaah kita sholatnya hanya di hotel-hotel saja. Dia tidak mau berdesak-desakan, panas-panasan, tapi dia mengambil aman sholat berjamaah di hotelnya saja. Ini dikarenakan tidak mengerti manasikul haji. Dikatakan oleh Syekh Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Zubat, dikatakan kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melakukan satu amalan, apakah itu salat, apakah itu haji, apakah itu zakat, apakah itu puasa, tapi tidak didukung dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah ibadah yang akan dia lakukan, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sebelum ajal menjemput kita, kita bisa berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah. Kita juga bersimpuh di makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.